Cuanmologis Julia Edition. Semua tentang cuan ada di sini. Kenalin, nama aku M. Alwan Syauki. Kenalin, aku Izabel Pranama Putri. Nah, jadi hari ini kami akan membawakan 5 berita buat kalian semua nih, sobat-sobat cuan. Apa aja sih Kak beritanya? Nah, yang pertama ada perusahaan kaca terbesar di dunia akan bangun pabrik di Batam. Nah, yang kedua itu ada pertemuan Pak Jokowi dan juga Xi Jinping bahas peningkatan ekspor dari Indonesia ke Cina. Lalu yang ketiga ada perdagangan karbon jalan baru, pengembangan bisnis jasa sertifikasi. Nah, untuk yang keempat nih ada Pertamina Petronas resmi kuasai 35% saham sel di Blok Masela. Lalu yang terakhir ada baru IPO Aman Mineral atau AMMN jadi emiten terbesar nomor 7 di bursa. Nah, jadi buat berita pertama nih ada perusahaan kaca terbesar di dunia akan bangun pabrik di Batam. Emang apa sih Kak beritanya tuh? Nah, jadi perusahaan terkemuka dalam industri kaca dan solar panel asal Cina, Xinyi Group, akan berinvestasi di Indonesia sebesar 11,5 miliar USD atau sekitar 127 triliun. Menteri Investasi Bahlil Lahadila mengatakan komitmen investasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Disebutkan bahwa pabrik yang akan dibangun di Indonesia tersebut akan menjadi pabrik terbesar nomor 2 setelah Cina dan pabrik terbesar nomor 1 yang berada di luar Cina. Nah, dan juga kata Bahlil, ini adalah hilirisasi yang dibangun dari pasir kuarsa dan beberapa bahan baku lainnya yang ada di Indonesia. Dan juga dia juga menjelaskan bahwa Xinyi akan membangun industri solar panel yang akan diekspor ke berbagai negara di dunia. Dan juga sebelumnya Xinyi sudah melakukan investasi tahap pertama di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate atau bisa juga disebut dengan JIIPE di Gresik tahun lalu sebesar 700 juta US dollar. Dan juga investasi Xinyi tersebut diperkirakan akan menyerap 35.000 lapangan pekerjaan dan juga dia akan berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional lainnya. Nah, untuk berita pertama kan udah nih, langsung aja kita lanjut ke berita kedua, yaitu pertemuan Pak Jokowi dan Xi Jinping bahas peningkatan ekspor dari Indonesia ke Cina. Emang apa sih Kak beritanya nih? Jadi Presiden Joko Widodo dan Presiden Cina Xi Jinping melaksanakan pertemuan bilateral pada Kamis 27 Juli 2023. Keduanya disebut-sebut membahas peningkatan kerjasama di bidang ekonomi. Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi juga menyebut kunjungan Jokowi ke Chengdu sebagai bagian dari memenuhi undangan Presiden ke-11 Jinping. Serta kunjungan ini bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Cina. Pemerintah tengah berupaya meningkatkan akses ekspor Indonesia ke Cina, termasuk meningkatkan jumlah nilai perdagangan yang sebelumnya mencapai 133 miliar US dollar. Ini besar banget sih 133 miliar US dollar ini. Betul. Nah, dalam hal ini ekspor di Indonesia ke Cina untuk tepung porang dan bubuk tabashir serta mendorong pembaruan protokol dan peningkatan kuota impor sarang burung walet serta penyelesaian protokol impor produk hasil laut Indonesia. Nah, untuk berita ketiga ada perdagangan karbon jalan baru, pengembangan bisnis jasa sertifikasi. Beritanya kayak gimana tuh Alwan? Nah, Indonesia segera memiliki bursa karbon atau perdagangan karbon atau juga bisa disebut dengan carbon exchange yang rencananya akan diluncurkan pada September 2023. Nah, kehadiran bursa karbon ini akan memberikan dampak luar biasa dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara global. Apalagi Indonesia masuk 10 besar negara penghasil emisi CO2. Wah, dampaknya lumayan besar juga. Betul, ya. dan juga karena itu bursa karbon dibutuhkan sebagai wadah pembelian dan penjualan kredit yang mengizinkan perusahaan atau entitas lain untuk mengeluarkan sejumlah karbon dioksida. Dan juga untuk mencapai tujuan net zero emission di 2060, pemerintah perlu mewajibkan sertifikasi berkelanjutan atau sertifikasi hijau dalam perdagangan karbon. Tentunya kehadiran bursa karbon ini menjadi jalan baru bagi pengembangan bisnis jasa, perusahaan testing, inspection, and certification atau juga bisa disebut dengan TIC. Nah, dan juga jika melihat nilai perdagangan karbon di Indonesia yang diperkirakan bisa mencapai 1 miliar sampai 15 miliar US dollar per tahun, nilai pasar bisnis TIC ini mencapai 20 triliun pun dapat terdongkrak nih. Jadi kehadiran bursa karbon ini memberikan dampak yang luar biasa sih buat Indonesia. Lanjut ke berita keempat nih, kita langsung bahas saja tentang Pertamina. Jadi di berita keempat tuh ada Pertamina Petronas resmi kuasai 35% saham sel di Blok Masela. Jadi
Gimana sih Kak nih beritanya nih? Nah, jadi Pertamina Persero melalui subholding upstream yaitu PT Pertamina Hulu Energi atau PHI menandatangani perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan Shell Upstream Overseas Service Limited atau SUOS di Blok Marcella, di mana PHI yang bekerja sama dengan Petronas melalui Petronas Marcella SDN BAD atau Petronas Marcella mengambil alih 35% kepemilikan SUS di blok tersebut. PHI nantinya akan mengakuisisi 20% dari kepemilikan tersebut dan 15% akan dikelola oleh Petronas Marcella. Pengalihan partisipasi dari Shell ke Pertamina ini telah disepakati pada akhir Juni ini dan ditandatangani pada bulan Juli ini. Perlu diketahui, proyek ini dikatakan raksasa karena mulanya diperkirakan akan menelan biaya hingga 19,8 miliar. Besar ya. Belum termasuk penggunaan teknologi CCUS. Bila diterapkan teknologi CCUS, bisa meningkatkan investasi sekitar 1,4 miliar. Artinya investasi proyek gas Blok Marcella ini bisa melonjak menjadi 21,2 miliar USD atau sekitar 318 triliun. Asumsi kurs 15.000 per USD. Lumayan besar juga nih Kak ya? Iya, gede banget. Wah, nggak kerasa nih udah di berita terakhir aja nih Kak. Nah, jadi berita terakhir ini ada baru IPO Aman Mineral atau AMMN, jadi emiten terbesar nomor 7 di bursa. Gimana tuh Kak beritanya? Nah, jadi emiten yang baru IPO PT Aman Mineral International TBK AMMN semakin melaku ke dalam jajaran top 10 market caps atau emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia atau bisa juga disebut dengan PEI. Dan juga terkini AMMN sudah berada di posisi ke-7 terbesar. Wah, cepet juga ya. Betul. Dan juga AMMN sebelumnya sukses menggeser PT Goto Gojek Tokopedia TBK GOTO dari jajaran top 10 Big Cap. Dan terkini pada Jumat tanggal 28 bulan 7 2023 AMMN ngebut ke posisi ke-7 emiten terbesar. Dan juga dia menyalip posisi PT Bank Negara Indonesia, PT Unilever Indonesia, dan juga PT Chandra Asri Petrochemical. Dan berdasarkan data BI, AMMN masuk dalam jajaran saham top market caps di posisi ke-7 dengan kapitalisasi pasar sebesar 191 triliun rupiah. Dan juga pada perdagangan hari Jumat tanggal 28 bulan 7 2023 saham AMMN naik 7,69% atau 190 poin ke 2.660 rupiah. Wah, gila, keren Dan banget juga sih. AMMN sendiri baru melantai di BEI dengan melepas 6,33 juta saham di harga Rp1.695 per saham. Dan juga hajatan IPO AMMN merupakan salah satu yang jumbo dengan raihan dana mencapai 10,73 triliun rupiah. Wah, keren. Keren banget nih IPO nih, udah masuk ke 7 terbesar. Nah, jadi kita udah bahas nih Kak 5 berita untuk hari ini nih. Wah, berarti kita udah di penghujung acara nih. Belum Kak. Soalnya ada satu segmen nih yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat besar, yang sangat kocak abis nih Kak segmennya nih. Iya, lupa. Tapi sayangnya nih Kak ya, bukan Mr. Vin nih yang mengisi segmen tersebut Kak. Kalau gitu siapa ya? Nah, jadi buat kalian yang mau tahu siapa sih yang menggantikan Mr. Vin, langsung aja ke segmen selanjutnya. Udah syuting nih. Aduh, Bang Kreatif kagak bilang-bilang ya. Gua tuh mau ganteng juga. kayak gitu kan, dilihat bini aye kan gitu. Jadi apa ini nama konten nih? Cuanki bukan, salah. Congcimen. Aduh. Ngasih nama konten lagi susah-susah amat ya. Apa Bang Kreatif namanya? Nah, itu dia cuanmologis tuh, balik lagi di segmennya yang paling kocak abis ya. Jadi sayang banget yang ngisi kali ini bukan Mr. Pin, tapi nama Aye Babeh Pin. Nah, Aye itu babehnya Mr. Pin, itu aja, kayak gitu kan. Katanya Mr. Pin gak bisa ngisi konten nih, katanya kemarin bilang itu lagi ngecat laut merah, jadi warna merah muda. Kita kan kagak tahu tuh berapa selisih usianya kan, siapa yang lebih tua siapa yang lebih muda ya kita kagak tahu ya. Jadi
Bang Kreatif, ayo mesti apa nih? Ngasih tips-tips finansial. Oke deh, Babe udah nyiapin banget buat teman-teman bebal. Jadi statement pertama dari Babe itu, jumlah duit yang teman-teman hasilin sekarang per bulan, per hari, kagak penting jumlahnya berapa banyak. Sebelum teman-teman komen di kolom chat bawah itu, bentar, tonton sampai habis. Tuh ada pola pikir yang bener nih. Nih Babe kasih tahu. Yang pertama bukan soal jumlah yang dikumpulin, tapi jumlah yang disimpan. Entuh lebih penting mah. Yang kedua, bisa nggak duit itu kerja keras dengan sendirinya, bukan kalian yang terus-terusan kerja keras. Yang ketiga, kira-kira jumlah yang disimpan itu tahan berapa lama? Tuh, yang lebih penting tuh itu. Jangan nyimpen udah kerja keras taunya cukup cuman sehari. Elah tuh, setahun ngapain? Makan omongan tetangga. Elah jelek banget. Udahlah itu aja. Tips-tips untuk konten bulan ini ya. Babe tuh udah nyiapin, udah prepare banget gitu. Babe habis ini sibuk ngelatih Kudanil buat roll belakang. Dah itu aja. Jangan lupa tonton terus kontennya anak Babe di Cuanmologis. Si Mr. Pin tuh katanya semua tentang cuan ada di sini. Bye. Gimana nih berita dan tips-tips kali ini? Informatif banget kan? Informatif banget dong tentu. Mungkin langsung aja kita tutup kali ya video ini. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa buat nontonin video Cuanmologis, semua tentang cuan ada di sini.